Rekan-rekan sekalian, masih bersama di Indonesia Industry Outlook 2022, Fast and Brave, the Year of Tiger. Dapatkan e-book hasil riset 25 industri pasca pandemi dengan lebih dari 300 halaman. Caranya sangat gampang sekali, kunjungi link bit.ly/EEO-by-ebook atau bisa scan barcode yang sekalian. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketujuh yang akan mengambil tema Skincare Revolution. Menghadirkan pembicara Bapak Kilala Tilaar, CEO Marta Tilaar Group, dan Ibu Dewi Mulyati, Presiden Direktur Prodia, serta akan dipandu oleh moderator Bapak Kris Murwanto, pengamat bisnis. Namun sebelumnya, mari kita bersama saksikan terlebih dahulu tayangan mengenai riset industri beauty dan diagnostik. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai industri. Para pemain industri harus mampu mengambil langkah strategis untuk memenangkan persaingan di tahun macan ini. Selama pandemi, produk perawatan kulit menjadi produk yang paling populer dibanding dengan produk make up dekoratif. Berdasarkan hasil survei Inventur Alvara, sebanyak 39,6% responden lebih mengutamakan efek glowing saat menggunakan skincare. Disusul dengan efek whitening sebanyak 21,7%. Sementara itu, untuk pembelian produk kecantikan, sebanyak 49,1% responden lebih menyukai membeli produk kecantikan di official store. Kemudian disusul pembelian secara langsung di toko offline sebesar 37%. Sedangkan, jika dilihat dari hasil digital monitoring Inventur Evosight, sentimen positif konsumen terhadap skincare di sosial media mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi yaitu 73% dari 321.563 perbincangan. Adapun terkait telemedicine, menjadi layanan kesehatan yang paling diandalkan selama pandemi. Terbukti dari hasil riset Inventur Alvara yang menyatakan 54,8% responden setuju akan tetap menggunakan layanan telemedicine untuk berobat penyakit ringan dan membeli obat resep dokter. Sedangkan untuk produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, suplemen disinfektan akan terus diminati terlihat dari hasil survei Inventur Alvara sebanyak 40,9% responden tetap menggunakan masker meskipun kasus COVID-19 menurun. Pun sama halnya dengan hand sanitizer dan suplemen. Di lain sisi, jika menilik hasil digital monitoring Inventur Evosight, perbincangan mengenai cara berobat di sosial media menunjukkan sentimen positif yang stabil. Dengan tingkat sentimen positif tertinggi yaitu telemedicine sebanyak 65% dari 5.122 perbincangan. Lantas, bagaimana wajah industri kecantikan dan diagnostik di tahun macan ini? Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Kepada Bapak Kris Murwanto, Bapak Kilala, dan Ibu Dewi Mulyati, kami persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali saya, Kris Murwanto, bisa berjumpa lagi dengan Ibu Bapak sekalian untuk menjadi moderator yang memandu sesi ketujuh yang kali ini akan mengupas industri, beauty, dan diagnostik. Yang tema yang kita angkat adalah Skincare Revolution. Adapun tamu-tamu hebat yang menjadi narasumber untuk sesi ketujuh ini adalah yang terhormat Bapak Kilala Tilaar. Beliau adalah CEO Marta Tilaar Group. Selamat datang, Bapak. Selamat siang, terima kasih atas undangannya. Salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih, Bapak.
Berikutnya tamu kita yang lain adalah Ibu Dewi Mulyati. Beliau adalah Presiden Director dari Prodia. Selamat datang Ibu Dewi. Selamat siang Pak, terima kasih atas undangannya. Terima kasih untuk Bu Dewi dan Pak Kilala. Terima kasih sudah berkenan hadir, bisa memenuhi undangan kami dari Indonesia Industry Outlook 2022. Kita sudah sama-sama menyaksikan video hasil riset Inventure, Alvara, dan Evosite tentang industri beauty dan diagnostik. Jadi untuk menyingkat waktu, karena sangat pendek sekali, saya akan langsung memulai dengan Pak Kilala. Saya boleh memanggil Pak Kiki? Kiki aja, Mas. Oh, Pak Kiki. Ya, saya akan mulai dari Pak Kiki. Bu Dewi, setelah Pak Kiki, nanti saya akan nyambung ke Bu Dewi. Boleh, Bu? Silakan Pak. Ya, oke. Terkait dengan topik kita siang ini, Pak Kiki, skincare revolution. Menurut Bapak, kira-kira shifting penting apa, Pak, yang bisa kita sampaikan sebagai satu catatan penting di 2022 ini yang terjadi di industri beauty di Indonesia? Silakan, Pak. Baik, thank you, Mas Kris. Jadi memang seperti kita tahu semua bahwa pandemi selama 2 tahun ini cukup merubah sedikit perilaku ya daripada konsumen beauty and personal care. Memang karena pembatasan konektivitas daripada social interactions, ada WFH dan sebagainya, memang industri beauty and personal care ini agak berubah dari yang tadinya mungkin dekoratifnya cukup baik, tetapi karena pembatasan sosial maka beauty-nya drop kurang lebih ya 35% ya di industri ya. Dan ini berubahnya kemana? Berubahnya itu menuju kepada kategori skincare. Kenapa? Karena banyak WFH, kemudian banyak di rumah mungkin ya, para wanita maupun ibu-ibu atau remaja itu banyak ada waktu senggang yang tadinya mungkin sebelum pandemi itu sibuk keluar untuk kerja, kuliah dan sebagainya. Sekarang ada waktu senggang untuk merawat diri. Jadi waktu senggang ini dimanfaatkan daripada konsumen kita untuk bisa mencoba-coba skincare gitu ya. Memang akhirnya skincare di tahun 2021, 2022 ini menjadi salah satu key driver daripada beauty and personal care. Apakah dekoratifnya nanti akan tumbuh? Ya, saya yakin akan tumbuh. Tadi mendengar sesi sebelumnya Pak Yongki optimis bahwa dengan selesainya pandemi ini soon ya pasti akan beraktivitas kembali dan kemudian nanti pasti akan memakai produk-produk dekoratif. Tapi memang cenderungnya kebiasaan konsumennya berubah dari yang fragrance atau jadi menuju ke skincare. Nah, skincare ini ada 2 hal. Yang pertama adalah skincare regime. Jadi lebih banyak pakai jenis produknya gitu ya. Kalau dulu cuman pakai pembersih penyegar, day serum sama night serum, day cream sama night cream sama serum, sekarang rupa-rupa ya, ada essence, ada macam-macam, masker dan sebagainya. Jadi memang ini berkembang sekali ya. Tetapi juga masyarakat atau konsumen kita tuh sekarang juga udah benar-benar karena juga informasi di digital juga luar biasa ya. Selama WFH mungkin browsing-browsing, jadi konsumen kita tuh jauh lebih pintar, jauh lebih tahu ingredients apa yang dipakai dan apa yang benar-benar punya benefit yang worth it untuk mereka pakai atau mereka beli gitu. Nah, yang kedua adalah kita melihat juga skincare inspired product. Jadi karena memang booming skincare-nya, jadi semuanya serba skincare inspired. Jadi misalnya make up juga sekarang ada aktifnya untuk skincare. Kemudian shampoo, daripada ngomong shampoo jadi hair serum misalnya begitu. Kemudian body lotion, yang dulu body lotion sekarang jadi body serum. Jadi memang animo daripada konsumen ini benar-benar skew toward skincare beneran dan juga skincare inspired gitu. Yang kedua, kita melihat bahwa ada pergeseran bisnis model di industri kosmetik sendiri karena 2 hal. Yang pertama adalah jalur distribusi yang dimudahkan oleh Shopee, Tokopedia, online ya.
Itu jadi apa yang tadinya dulu mau usaha kosmetik susah karena nggak ada jalur distribusi, sekarang bisa apa namanya dengan mudahnya gitu ya. Kemudian juga kita lihat bahwa sekarang makin banyak juga apa industri maklun kosmetik, termasuk Mata Tilar Group juga punya, kita handle 180 brand independence atau brand-brand pemula ya. Itu memudahkan munculnya suatu bisnis model baru, yaitu direct to consumers, yang tadinya mungkin di kosmetik itu lebih ke traditional apa namanya bisnis model, jadi dari manufacturer, kemudian distributor, kemudian toko, baru ke konsumen. Nah sekarang ini ada fenomena baru ya, bermunculan apa namanya direct to consumers. Dan yang ketiga adalah karena memang apa namanya kita tuh terbatas ya untuk kemana-mana. Tadi udah seneng nih, udah mulai landai Omikron, orang udah mulai belanja offline, tiba-tiba ada Omikron kan gitu. Jadi akhirnya kita memang mau nggak mau konsumen beauty itu sangat rely on teknologi, ya belanja online, kemudian lihat review online, itu menjadi apa namanya menjadi sangat penting di dunia kita, di dunia industri beauty. Tadi kalau di sesi berikutnya tuh sebelumnya tuh ngomongin tentang food, dibilang bahwa kan nggak bisa apa namanya nyobain makanan lewat online. Tapi kalau di kosmetik sekarang ini karena berdasarkan review, orang bisa membaca review pengalaman orang konsumen-konsumen yang memakai suatu produk, sehingga konsumen itu sangat dimudahkan, sangat yakin untuk membeli produknya. Mungkin tiga pergeseran itu, Mas Kris, yang mungkin menggoncanglah beauty and personal care. Jadi skincare menjadi sangat top kategori, kemudian direct consumers itu menelurkan brand-brand baru, kemudian juga rely on teknologi yang cukup apa namanya heavy daripada konsumen beauty and personal care. Mungkin itu tuh yang tiga yang paling besar. Menarik, Pak. Apakah terus kemudian dari perkembangan yang Bapak sampaikan ini diimbangi oleh semacam naiknya standar kesadaran atas kecantikan itu sendiri, Pak? Karena kalau tadi kita lihat dari hasil survei InVenture dan Alvara, disebutkan bahwa glowing itu bagian pertama yang muncul sebagai jawaban paling utama yang diaspirasikan oleh audiens. Begitu juga tentang bagaimana bisa mendapatkan kulit yang lebih putih, begitu. Apakah ini ada standar kenaikan atas kecantikan itu sendiri, Pak? Kalau saya sih bilang bukan kenaikan standar, Mas Kris, tapi pergeseran. Jadi kalau dulu kita ngomong 10 tahun lalu, kalau glowing tuh kesannya berminyak gitu, ya kan? Tapi karena K-drama, kemudian K-kosmetik ke Korea ya, itu mempromosikan mengenai glowing, maka otomatis seluruh dunia itu merubah menjadi glowing gitu. Tapi kalau sekarang, kalau dulu tuh lebih ke mana anti-aging, kemudian whitening, itu whitening number one actually, 10 tahun lalu. Nah sekarang itu bergeser menjadi nomor 2 gitu. Jadi mungkin bergeser ya dari yang glowing tuh kayaknya berminyak, kotor, apa segala macam, sekarang menjadi nomor 1. Jadi perubahan daripada perilaku based on trend driver gitu. Jadi ada satu tren yang apa namanya benar-benar mendorong konsumen untuk suka pada glowing ini. Jadi ada pengaruh dengan kegemaran ibu-ibu terhadap drakor ya Pak ya? Banget. Seluruh dunia Mas. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar, Estée Lauder, kemudian Max segala macam, kita will be surprised bahwa mereka skew toward Asian skin gitu, which is Korean skin gitu, glowing dan sebagainya. Baik, saya beralih sebentar ke Bu Dewi, Pak Kiki, boleh ya Pak ya? Bu Dewi masih bersama kami? Ya Pak. Oke, Bu Dewi, kami juga pengen dapat update dari Bu Dewi dari sisi perspektif diagnostik, Bu. Shifting atau perkembangan pergeseran apa yang Ibu catat sebagai hal penting selama kita 2 tahun diterpa pandemi ini, Bu? Ya, baik Pak. Saya juga surprise sebenarnya nih sebagai pendahuluan, kenapa kami di Prodia ditempatkan di sesi skin and
diagnostik Beauty and gitu ya. diagnostic, betul. Beauty and diagnostic itu kan sesuatu yang sebenarnya jarang bersamaan, tapi menurut saya jadi cocok bahwa sekarang ini healthy is new beauty ya. Healthy is new beauty. Ya, jadi perubahan kebiasaan yang terjadi yang seperti tadi sebelumnya dikemukakan bahwa orang yang tadinya mungkin tidak terlalu perhatian terhadap kesehatan, nah semua jadi alert ya, aware dengan kesehatan karena ketakutan terhadap infeksi virus ini karena di awal sangat mematikan ya, fatality rate-nya tinggi, sehingga kebiasaan orang ini berubah dari tadinya agak menyepelekan barangkali atau tidak menganggap prioritas tentang kesehatan ini sekarang menjadi begitu penting. Yang paling sederhana adalah pemakaian masker seperti yang tadi sudah dikemukakan dalam survei ya, hand sanitizer itu juga yang paling simpel saja. Tetapi kemudian orang mulai mengenal apa itu pemeriksaan lab untuk COVID-19 testing utamanya ya, tapi berikutnya orang mulai juga ingin tahu kondisi kesehatannya supaya bertahan terhadap serangan dari infeksi ini, sehingga perhatian terhadap kesehatan tubuhnya itu menjadi hal yang sangat baru, dan ini mengubah kebiasaan orang untuk berbelanja ya. Jadi yang dahulunya mungkin belanja kesehatan itu nomor barangkali 5 atau nomor 10, sekarang belanja kesehatan jadi nomor 1 ya. Kemudian perubahan yang lain adalah bahwa mereka lebih personal centric. Karena apa? Karena takut kemana-mana, mereka juga sangat berhati-hati untuk memilih ya layanan ya, termasuk layanan kesehatan yang aman begitu. Jadi semua berpikir bahwa bagaimana caranya saya mendapatkan layanan tanpa saya harus kena bahaya gitu. Nah, makanya banyak sekali yang sifatnya customer centric ini jadi diciptakan, termasuk di dalamnya tentunya layanan digital. Nah, kemudian dengan sulitnya di tahun pertama pandemi, tentunya semua orang mengalami bagaimana untuk meningkatkan bisnis itu suatu perjuangan ya. Mulailah dilihat bagaimana melakukan efisiensi dalam arti kalau di Prodia melakukan efisiensi tanpa mengurangi nilai tambah yang akan kita kembangkan berikutnya ya, inovasi-inovasi berikutnya. Nah, dalam efisiensi ini yang dilihat adalah apa yang bisa kita kerjakan dengan hasil yang sama, dengan yang lebih praktis, dengan pencapaian yang tinggi, tetapi berbiaya rendah. Nah, akhirnya bahwa transformasi digital ini adalah jawaban, ya, bahwa kami di Prodia sudah mempersiapkan fondasi IT itu sejak tahun 2010-2011, kemudian masuk ketika kami IPO ya di tahun 2016 akhir. Di sanalah kami sudah mempersiapkan bagaimana transformasi digital ini kita bangun begitu, sampai akhirnya pandemi ini datang ya 2 tahun lalu, sampai sekarang sebenarnya kita masih menghadapi ini. Kami cenderung lebih siap menghadapinya dan malah bisa mengakselerasi IT blueprint yang sudah kami siapkan tersebut. Jadi 3 mega shift yang kami rasakan adalah perubahan kebiasaan yang tadinya kurang memperhatikan kesehatan jadi lebih memperhatikan kesehatan, dan ini mengubah pola konsumsi orang belanja. Kesehatan mungkin menjadi prioritas untuk dibelanjakan. Kemudian yang kedua adalah lebih personal centric ya, dan yang ketiga adalah transformasi digital di bidang kesehatan. Tidak heran layanan seperti yang ditawarkan oleh telemedicine maupun telehealth itu meningkat luar biasa ya Bu ya sekarang ini. Betul Pak, betul. Karena orang pengen aman ya, tapi pengen dapat layanan yang kurang lebih sama seperti kondisi kalau mereka sebelumnya datang ke tempat penyedia layanan kesehatan. Apakah kemudian akses yang lebih mudah terhadap jasa penyedia diagnostik ini juga menjadi alasan untuk publik lebih confident keluar rumah, Bu? Berkegiatan ya, betul, di luar? Saya rasa begitu. Dan ini apakah juga mengkhawatirkan untuk Ibu? Karena kalau kita lihat
angka bor di Jakarta dan Tangerang sudah mulai terus menanjak naik ya Bu ya, angka hunian tempat tidur di rumah sakit maksud saya. Artinya dengan naiknya Omikron ini kedatangan pasien atau pelanggan Prodia dalam hal ini berkurang begitu ya Pak? Iya. Ya, memang kami selalu mengantisipasi ya kemungkinan kejadian dalam masa pandemi ini. Jadi kami belajar ya, ini semua lesson learned buat kami. Kami belajar biasanya sebelum pandemi itu ada seasonality yang kami lihat tiap tahun tuh kurang lebih sama lah. Quarter 1 begini, quarter 2 begini, quarter 3 begini, dan quarter 4 polanya mirip-mirip gitu. Jadi kami dalam membuat satu work plan pun bisa melihat, memprediksi lah ya, mengestimasi apa-apa yang akan terjadi dalam tahun-tahun berikutnya. Namun setelah pandemi atau selama pandemi, kami tidak bisa memprediksi itu karena sekarang saja kita lihat bahwa situasi di tahun 2020 di awal pandemi ya, itu berbeda dengan situasi di 2021. Nah, apa yang terjadi dengan 2022? Di 2021 kita sudah mempersiapkan kira-kira pandemi akan mereda gitu ya. Dan 2022 kita akan rebound seperti konsep dari acara ini kan rebound ekonomi gitu ya. Betul, Tetapi kenyataannya ada Omikron. Nah, jadi memang kita harus mempersiapkan beberapa skenario Pak untuk menghadapi situasi ini karena tidak ada yang namanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya seperti sebelum pandemi. Jadi betul-betul harus diikuti dari hari ke hari setiap perkembangannya. Dan skenario itu kami siapkan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan tadi seperti Bapak katakan, wah ini drop nih, ada Omikron gitu. Memang betul ada pengaruhnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi ini? Misalnya saja di Prodia, tahun lalu kami mendapatkan kenaikan home service dari digital apps kami itu tinggi sekali ya, kenaikannya itu sekitar untuk visitnya itu sekitar 130% ya kenaikannya itu Pak ya, dan secara revenue-nya sekitar 200-an persen. Belum lagi yang sifatnya dengan mobile apps kami yang untuk pendaftaran, untuk pembayaran ya, itu meningkatnya sebenarnya terjadi Bu? Ya, meningkatnya sekitar 900%-an ya. Jadi tinggi sekali peningkatan itu. Nah, hal-hal seperti ini kami persiapkan. Jadi ada alternatif-alternatif untuk pelanggan untuk memilih pelayanan melalui channel yang mana? Melalui channel datang ke Prodia, ke cabang lab kami, atau melalui apps kami. Kemudian dilanjutkan dengan home service, langsung bayar, langsung registrasi, dan nanti hasilnya bisa dilihat online. Yang perlu dilakukan adalah pengambilan darah. Suatu saat nanti seperti Pak Daniel katakan, kalau pengambilan darah bisa dilakukan dengan AI atau apa, itu mungkin nggak perlu lagi tuh Pak. Luar biasa. Jadi digital menjadi salah satu peluang untuk layanan ini bisa makin ditingkatkan. Iya, ada pilihan-pilihan alternatif Pak untuk pelayanan. Oke, kalau selama ini kita belajar 3T itu menjadi salah satu kunci dari optimalnya mengatasi kenaikan penyebaran virus ya Bu ya. Jadi ada tracing, testing, dan treatment. Yang menarik adalah dalam kajian yang dilakukan oleh InVenture dan Alfara ditemukan ada banyak disediakan oleh penyedia layanan diagnostik, baik itu dengan penyedia platform, kolaborasi dengan layanan Freezing ya Pak? Digital services. Sudah boleh Ibu? Maaf Pak, karena Bapak tadi agak freezing, jadi saya nggak begitu menangkap pertanyaannya. Oh, baik. Ya, kaitannya dengan 3T, Bu. Tracing, testing, dan treatment. Di satu sisi, ini menjadi salah satu cara untuk kita bisa mengoptimalkan penanganan virus COVID. Di lain pihak, ada tren layanan diagnostik ini melakukan kerjasama kolaborasi dengan digital services atau dengan penyedia platform.
Apakah ini juga menjadi salah satu strategi dari Prodia untuk ke depan bisa memberikan layanan lebih optimal lagi, Bu? Ya, terima kasih Pak. Saya rasa di era ini tidak bisa kita bekerja sendiri ya Pak. Semua yang kita lakukan untuk layanan masyarakat ya, dan termasuk juga untuk berbagai operasional kita itu memerlukan kolaborasi. Jadi tentu saja Prodia melakukan kerjasama dengan beberapa platform digital untuk healthcare ya, banyak sekali, diantaranya adalah Halodoc tentunya yang kita sudah tahu ya. Dan memang walaupun kami sendiri mempunyai platform mobile app sendiri, tapi kerjasama dengan Halodoc, Halodokter, Grab Health, Good Doctor, Traveloka, Tiket.com itu semua meningkatkan atau memperluas channel layanan kami ya, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses ya. Dan dalam hal kerjasama ini tentunya masyarakat juga tetap dapat jaminan layanan yang sama baiknya, Pak. Baik. Saya beralih lagi ke Pak Kiki, berkaitan dengan digital, Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada tren dari 3 shifting yang Bapak tadi sebut, salah satunya adalah bagaimana ada bisnis model yang berubah. Jadi direct to consumer dan orang membeli produk-produk skincare lewat online begitu Pak ya. Yang menarik adalah hasil studi dari Alvara dan Inventure yang tadi kita sama-sama saksikan videonya. Ada kecenderungan bahwa ketika pada satu sisi produk beauty dan skincare itu lebih mudah dibeli di online, tapi sisi yang lain beauty influencer itu justru tidak lagi terlalu menjadi panutan untuk orang memutuskan membeli, Pak. Ya, jadi kalau misalnya tadi saya bilang bahwa ada pergeseran dari offline more to online, itu memang dasarnya memang karena perilaku konsumen sendiri. Jadi pertama, kalau dulu kita perlu ada physical store di mana-mana untuk sediain tester dan sebagainya. Nah, tapi sekarang dengan terbukanya informasi lewat online, konsumen kita itu melihat seolah-olah melihat testernya itu lewat review, Pak. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya beauty influencer itu menjadi kurang mojonya gitu ya, itu mungkin benar ya, Pak. Tetapi digantikan dengan review, Pak. Jadi honest review, blog-blog dibaca, terus kemudian pengalaman pelanggan mengenai penggunaan produk, testimonial itu menjadi sangat penting untuk konsumen untuk pertama mencoba membeli yang baru ataupun repeat gitu. Jadi semakin pede lah kalau misalnya reviewnya semakin banyak, baca artikel mengenai ingredients-nya juga banyak gitu. Itu menjadi suatu tingkat kepercayaannya, reason to believe-nya menjadi sangat tinggi sekali. Apakah influencer itu masih mempunyai pengaruh? Masih, Pak. Jadi tinggal caranya aja dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk melakukan honest review. Karena yang dibutuhkan oleh konsumen adalah honest review, bukan semata-mata kejar setoran gitu, Pak. Jadi dibayar tapi bilang bagus. Nah, ini memang kita harus bisa bagaimana nih bekerja samanya sehingga yang muncul adalah kebenaran lah gitu di mata konsumen gitu, Pak. Jadi ya mungkin karena sekarang banyak banget ya Pak influencer, jadi dan setiap hari berubah-ubah kan gitu. Satu influencer mungkin hari ini ngomong lipstick, besok ngomong lipstick yang sama dengan merek yang berbeda. Jadi sebetulnya yang mana nih kan gitu. Jadi memang ini benar-benar harus ada strategi yang benar untuk bagaimana kita bekerja sama dengan si key opinion leader itu gitu. Di samping itu pasti review-review testimonial daripada pelanggan kita itu sangat valuable gitu di zaman sekarang gitu, Pak. Mungkin ini berkaitan dengan pergeseran yang diistilahkan dengan friend, fans, and follower, Pak. F3, friend, fans, follower, yang kemudian memberikan recommendation, review, rating, dan itu lebih dipercaya daripada sekedar beauty influencer yang mega influencer ya Pak ya.
Iya, itu bukan hanya di kosmetik aja sih Pak. Coba kalau Mas Kris mau coba restoran baru gitu kan, wah kayaknya rame nih restoran. Lihat reviewnya dulu deh, gimana sih? Rasanya enak nggak? Servisnya bagus nggak? Baru kalau misalnya reviewnya bagus kan baru Mas Kris mau ke sana gitu. Nah sama aja sama kosmetik. Jadi kalau lihat brand-brand baru doesn't matter gitu. Kalau dulu orang-orang mungkin milenial ke atas itu bilang brandnya yang penting branded dong ya kan gitu, udah pasti jaminan mutu. Tapi sekarang tuh yang lebih muda ya, konsumen yang lebih muda tuh lebih apa ya? Mereka lebih terbuka untuk coba yang baru. Nah, di sini juga tadi saya lupa mention bahwa skincare itu Mas, 10 tahun lalu itu adalah kategori paling sulit untuk dipenetrasi oleh pemain baru. Kenapa tuh Pak? Skincare. Ya. Skincare itu paling sulit untuk kita, misalnya kita membuat brand baru masuk ke kategori skincare itu sangat sulit karena loyalitas daripada konsumennya. Reason to believe-nya adalah kalau pakai brand X sudah cocok, maka jangan pakai brand lain karena bisa menyebabkan kulitnya berjerawat misalnya. Tetapi ini pas suatu pergeseran lagi di skincare nih Pak, ini micro pergeseran nih Pak ya, bahwa konsumen sekarang justru mereka nggak lagi beli produk satu merek Pak untuk skincare. Kalau buat dekoratif udah biasa, lipstiknya Sari Ayu, kemudian bedaknya mungkin Estee Lauder atau yang lain-lain, kemudian pensil alisnya itu ada mungkin Pixi, ada macam-macam gitu. Tetapi itu 10 tahun lalu kalau skincare itu satu merek, pembersihnya itu misalnya Sari Ayu, kemudian penyegarnya Sari Ayu, krim malamnya Sari Ayu, semua Sari Ayu. Tetapi sekarang konsumen sekarang itu aneh. Jadi penyegarnya bisa merek lain, kemudian cleansernya merek lain, serumnya merek lain, essence-nya merek lain. Jadi ada juga pergeseran, mungkin bukan karena pandemi ya, tapi pergeseran konsumen kosmetik secara total bahwa loyalty itu sudah nilainya mahal sekali. Ya, jadi mereka lebih disloyal konsumen sekarang gitu. Sehingga semakin banyak juga on the other side banyak sekali brand-brand baru yang berani coba untuk penetrasi di market skincare yang tadinya sangat sulit untuk dipenetrasi. Kalau orang punya uang mau buat bisnis beauty gitu, mereka pasti masuknya ke dekoratif. Gampang. Satu perempuan itu di dalam tasnya itu ada 10 jenis brand untuk lipstiknya misalnya gitu. Tapi kalau skincare-nya dulu ya itu cuma satu. Nah, sekarang ini terjadi di mana skincare. Untuk suatu perawatan itu bermacam-macam merek. Jadi suatu peluang juga sebetulnya. Gitu Mas Kris. Ini sekaligus peluang juga untuk local brand ya Pak ya? Iya. Kita punya namanya Cedevindo di bawah Marta Tilar Group, kita menghandle 180 brand baru, Mas. Rupa-rupa, bahkan nama saya pun dipakai, Mas. Iya, bisa dicek itu. Saya juga nggak tahu siapa yang buat itu, pokoknya Kilala Skincare. Padahal nama saya itu nama aneh, Mas. Ya kan bukan John, bukan Alvin gitu, tapi nama saya Kilala gitu kan, Biang Lala. Itu pun dipakai. Jadi rupa-rupa, Mas. Mas kalau mau cari skincare glowing gitu ya. Pak Kiki, ini mohon maaf sebelumnya. Kebetulan sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, oke. Ya, kebetulan sudah mulai ada pertanyaan yang masuk dari audiens, Pak. Langsung dijawab atau dikumpulkan di akhir sesi, Pak Kiki? Terserah Pas moderator, terserah. Ini kebetulan pertanyaannya disampaikan kepada Pak Kiki nih. Baik. Oke. Pertanyaannya, apakah skincare atau personal care berbahan natural akan menjadi tren dalam waktu dekat ini? Ya, jadi kalau di dunia kosmetik itu ada dua polaritas. Yang pertama adalah yang chemical inspired, dan yang kedua adalah natural inspired. Yang chemical inspired itu biasanya yang sekarang lagi ngetrend tuh single compound, misalnya gitu. Misalnya niacinamide aja, atau let's say kita bilang niacinamide atau apa gitu ya. Yang kedua adalah yang natural inspired. Ini dua-duanya mempunyai pangsa pasar yang besar, punya niche marketnya sendiri. Kalau yang pertama itu lebih instant effect karena pakai kimia, misalnya gitu kan, retinol gitu misalnya kan, itu langsung bisa bekerja. Nah, tapi ada juga satu polaritas daripada konsumen yang lebih suka health gitu ya, healthy
products misalnya gitu. Jadi mereka nggak apa-apa deh, nggak langsung putih besok, tapi putihnya gradual misalnya gitu, dengan menggunakan aktif-aktif yang berasal dari alam misalnya gitu. Karena secara konsumen mind bahwa sesuatu yang berasal dari alam ada yang lebih aman dan lebih sehat gitu. Jadi sebetulnya ada dua polaritas ini, Mas. Kalau kita lihat di dunia kosmetik global maupun di Indonesia. Memang apakah yang mana yang lebih lagi ngetren? Yang lagi ngetren adalah yang chemical inspired atau yang single compound atau dual compound atau triple compound tadi gitu. Oke. Ada juga nih pertanyaan yang masuk untuk Bu Dewi. Apakah dijawab sekarang Bu Dewi atau dikumpulkan sekalian nanti? Silakan Pak. Ya, kebetulan ini menanyakan tentang persaingan Bu Dewi. Jadi begitu banyak permintaan atas layanan diagnostik yang saat ini diperlukan oleh konsumen. Pertanyaannya, apakah sudah terjadi yang diistilahkan persaingan red ocean, Bu, untuk jasa diagnostik saat ini? Ya Pak, terima kasih. Seperti virtual background kita ya, Red ya Pak. Ya. Ya, sebenarnya menarik ini ya di saat pandemi. Dari orang tidak mengerti tentang apa sih di balik laboratorium, sekarang tiba-tiba masyarakat mengerti apa itu PCR. Kami tuh dulu Pak mengedukasi apa itu pemeriksaan lab, nama tesnya saja itu sulit ya, dan manfaat tesnya, apalagi metodenya ya. PCR itu yang termasuk metode ya dengan teknik lab yang relatif baru begitu. Tapi masyarakat langsung mengenal dengan adanya COVID ini. Ya, jadi kebutuhan layanannya juga meningkat. Nah, yang sekarang terjadi adalah banyak sekali pemain-pemain baru yang khususnya di bidang diagnostik ya Pak, laboratorium, yang menyediakan layanan tes laboratorium. Tapi pada umumnya yang baru ini adalah bergerak atau melayani COVID-19 testing. Nah, jadi agak dibedakan ya antara players yang memang dia menyediakan tes laboratorium yang lengkap, atau dia fokus hanya pada COVID-19 testing. Nah, pertanyaannya adalah apakah lab-lab baru yang melakukan atau memberikan layanan COVID-19 testing ini akan terus bertahan panjang ya, atau hanya di pandemi ini saja? Karena pandemi mestinya nggak terus-terusan sepanjang 10 tahun sampai 20 tahun ya Pak, tetapi layanan tes laboratorium itu panjang sekali dan inovasinya banyak, perkembangan ilmunya cepat ya. Jadi kita bicara tes laboratorium itu atau diagnostik itu bukan hanya COVID-19 testing. Banyak sekali di balik itu semua, dan kita fokusnya, kalau Prodia itu fokusnya nggak di COVID-19 testing saja ya, bahwa kita berkontribusi untuk itu, kita melakukan yang terbaik ya. Jadi kalau bicara soal persaingan, tentunya persaingan yang lebih menantang adalah persaingan yang misalnya datang dari regional atau global, yang mereka punya pandangan bahwa di Indonesia nih masyarakatnya besar ya, populasinya besar, dan kesadaran kesehatan sekarang makin meningkat. Maka market ini sangat menarik buat orang-orang regional atau global yang pengen masuk ke Indonesia gitu. Tapi kalau pemain-pemain baru yang sifatnya lokal dan fokusnya terhadap COVID-19 testing saja, saya sih melihatnya bukan sebagai persaingan ya, tetapi lebih mereka ikut berkontribusi dalam masa pandemi ini. Jadi memang harus dipetakan ya Pak, di mapping players ini ada di mana gitu. Oke, Ibu, karena waktunya sudah terbatas banget, saya diingatkan oleh panitia ini, bisa disampaikan beberapa poin sekaligus sebagai closing statement, pendek saja Ibu. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya 3 mega shift ini, tentunya kita semua harus punya strategi yang baik ya, untuk kita punya tema Embracing Future Healthcare. Jadi ini adalah momentum yang sangat baik bahwa masyarakat mengerti tentang healthcare, tentang tes laboratorium. Maka kita juga melihat bahwa
pengembangan tes-tes baru dengan teknologi baru yang advance, ini harus kita lakukan terus. Dan kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai pemeriksaan lab saja harus ke luar negeri begitu. Sekarang kita sudah dapat peluangnya, di mana yang tidak bisa keluar negeri akhirnya banyak periksa di Podia dan melakukan telekonsultasi tetap dengan dokternya atau rumah sakitnya di luar negeri. Jadi itu yang kita persiapkan. Kemudian people management, jangan lupa ya, culture, value, talent itu perlu dipersiapkan dengan perubahan kebiasaan kita, dengan hybrid working dan sebagainya, itu harus kita siapkan. Kemudian digital transformation itu sudah mutlak harus kita jalankan. Karena ke depan memang kita harus hidup dengan itu. Terima kasih, Pak. Siap. Pak Kiki, monggo silakan Pak, closing statement sekaligus merangkum beberapa poin penting yang tadi Bapak sampaikan. Baik, beauty personal care industry itu sangat dinamis dan juga sangat interesting sebetulnya. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang masih bisa kita exploit bersama. Nah, sekarang tinggal di tahun 2022 ini kita harus bisa lebih cepat dalam berinovasi, karena dengan banyaknya pemain-pemain baru yang masuk, which is we are welcome gitu ya, ini akan persaingannya juga akan semakin ketat dan juga product life cycle-nya akan semakin pendek. Oleh karena itu bergegaslah di dalam proses-proses inovasi yang tadinya lama menjadi lebih cepat, lebih baik, itu harus kita lakukan di tahun 2022. Yang kemudian yang kedua, ini yang we are facing in beauty and personal care adalah supply chain global problem. Jadi pandemi ini memaksa kita untuk bisa kreatif, harus bisa kreatif dalam mengatur supply chain kita. Saya mengutip daripada CEO Panasonic Global kemarin, bahwa now kalau dulu adalah cash is the king. Ya. Kalau sekarang kita ngomong stock is the king. Karena kemarin misalnya, kemarin kita industri kosmetik tuh kelangkaan silikon. Nah, silikon itu merupakan salah satu bahan utama daripada setiap personal care dan beauty. Jadi ini yang mesti kita atur. Percuma kita mau ngegas marketing, visibility, iklan dan sebagainya, kalau at the end of the day kita nggak punya barang. Jadi ini yang harus kita perhatikan bersama. Yang ketiga adalah kita harus connect, collaborate to compete. Karena semakin banyak pemain industri lokal kosmetik, dulu cuma ada Marta Tilar Group, Mustika Ratu, Viva dan sebagainya. Nah, sekarang semakin banyak, tapi janganlah kita saling berkompetisi tidak sehat, tapi kita saling rangkul, bagaimana apa yang bisa gue buatin, saya buatin, apa yang bisa kamu lebih bagus, risetnya kita bisa pakai sama-sama. Jadi beauty and personal care industry ini harus bersatu untuk bisa memenangkan tahun 2022 dan beyond. Thank you, Pak. Masih. Luar biasa sekali, Pak. Walaupun pendek, diskusi kita dengan Pak Kiki dan Bu Dewi ini insightful banget. Saya mencatat banyak pelajaran penting dari sini. Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus meriah untuk Pak Kiki dan Bu Dewi. Terima kasih, Ibu, Bapak. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian telah kita ikuti bersama diskusi dan pemaparan industri outlook di bidang beauty and diagnostic. Selanjutnya akan kita ikuti sesi berikutnya yang pasti tidak kalah menarik, yakni diskusi dan pemaparan industri outlook di bidang healthcare dan tourism yang mengangkat tema Welcome Red Ocean. Selamat mengikuti rangkaian acara Indonesia Industry Outlook 2022. Saya Chris Murwanto undur diri. Tetap fast and brave, the year of tiger. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.